Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melanjutkan materi imunologi sebelumnya, hari ini kita ingin berdiskusi bersama ya mengenai respon imun terhadap infeksi bakteri dan virus. Dua patogen yang umum menginfeksi manusia, yang banyak gitu ya. Saya rasa tidak ada satupun dari kalian yang belum pernah terinfeksi bakteri maupun virus, entah itu akut maupun sedang gitu, atau malah ringan infeksinya. Karena kan ya kalian nggak makan odading, ya, nggak jadi Iron Man. Jadi kalian ya kita hidup sampai umur yang sekarang ini pasti sudah seringkali terjadi infeksi seperti itu ya. Entah kalian flu, entah kalian ya sakit yang lain ya, demam berdarah atau yang lain. Nah, sebenarnya di masing-masing infeksi, terutama jika kita mengklasifikasikan antara patogen jenis bakteri dengan virus, itu ada perbedaan dalam respon imun yang ditimbulkan atau respon imun yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, hari ini kita akan berdiskusi ya mengenai mekanisme-mekanisme apa yang sebenarnya terjadi ketika ada patogen berupa bakteri itu menginfeksi kita atau berupa virus. Nanti ada perbedaannya. Nah, sebelumnya kita refresh dulu atau kembali menyamakan frekuensi ya. Jadi, pengenalan patogen oleh tubuh itu atau spesifiknya oleh sistem imun itu dibantu oleh yang namanya epitop. Epitop itu apa? Epitop itu adalah suatu komponen kecil gitu ya, yang berada di dalam antigen. Jadi antigen itu bisa kita zoom in lagi ya. Di dalamnya ada epitop di sekeliling-sekelilingnya. Nah, epitop inilah yang dia itu bisa dikenali oleh reseptor dari sel-sel imun kita. Nah, epitop ini juga disebut sebagai antigenic determinants atau di sini pembeda secara antigenik gitu ya. Jadi pembeda antara antigen yang satu dengan antigen yang lain itu berdasarkan epitopnya. Lalu satu antigen itu bisa memiliki lebih dari satu epitop yang bisa dikenali oleh sistem imun. Nah, di sini setia ya, setiap tikungan ada. Jadi antigen itu jika kita ibaratkan suatu bentuk yang dia berlekuk-lekuk gitu ya. Nah, itu setiap lekukan itu ada epitopnya. Jadi bisa dikenali oleh si sel-sel imun atau bisa dikenali oleh sistem imun, itu satu antigen itu bisa banyak titik, bukan banyak totok ya, banyak titik yang bisa dikenali. Nah, epitop ini bisa berupa asam amino, bisa berupa gula, bisa berupa lemak, atau nukleotida. Jadi banyak yang bisa menjadi kandidat epitop. Nah, ini yang setia tadi, setiap tikungan ada. Yang sebelah kiri, saya aktifkan spidol ajaib dulu. Nah, yang sebelah kiri ini adalah gambaran ya, ini ada epitop 1, epitop 2, epitop 3, dan epitop 4. Nah, di sini masing-masing epitop itu bisa ditempeli oleh antibodi yang berbeda. Antibodi 1, 2, ini tadi 3 mah kecorek duluan, dan 4. Jadi di sini sebagai gambaran ya, ini ya nggak seperti ini juga. Ini malah kayak apa ini, kuda ya, gambarnya. Nah, di sini pentingnya epitop ini, dia berperan dalam pendesainan si vaksin ya. Jadi, karena vaksin itu nanti adalah tujuan akhirnya adalah ke sistem imun yang spesifik, maka dia perlu didesain sedemikian rupa agar efektif, seperti itu. Nah, di sini untuk pengenalan antigen untuk imunitas yang adaptif ya, yang kita dapatkan, bukan yang innate, yang sudah ada sejak dulu, itu yang berperan banyak adalah sel limfosit B dan limfosit T. Di sini, baik limfosit B maupun limfosit T itu memiliki protein-protein permukaan yang dapat mengenali satu antigen. Ini sangat spesifik, lalu
protein yang bisa mengenali antigen tadi disebut sebagai antigen reseptor. Nah, reseptor-reseptor inilah, karena kita berbicara mengenai adaptive immunity, berarti kita nanti akan mengarah pada sistem imun spesifik ya. Satu antigen, satu patogen yang kita spesifikkan lebih ke satu antigen, itu memiliki satu sistem imun tertentu, memiliki satu antibodi tertentu. Nah, reseptor-reseptor inilah yang menentukan spesifitas dari si antibodi nantinya. Nah, untuk protein-protein yang mengenali tadi atau reseptor tadi, antigen reseptor tadi untuk di sel T itu berupa satu peptida yang kecil, tetapi untuk di sel B itu lebih dari satu ya, yang diperlukan. Nah, ketika reseptor dan antigen itu saling berikatan, sekali reseptor dan antigen itu saling berikatan, sel B maupun sel T itu dia bisa teraktivasi. Nah, dengan aktivasi ini bukan aktivasi kartu perdana itu ya, perlu SMS. Jadi ini perlu mengikatkan antara reseptor dan antigen gitu. Nah, ketika kan tadi sel B dan sel T di permukaannya ada reseptornya ya. Nah, ketika dia ketemu sama si antigen, nah itu terjadi benih-benih apa ya, kalau di sistem imun, benih-benih keinginan untuk menghancurkan gitu ya, karena si sel B dan si sel T ini kan dia tugasnya juga untuk mengeliminasi si patogen gitu ya. Jadi si sel B dan si sel T jadi aktif gitu, dia langsung seperti bar lemes, dapat SMS dari seseorang itu langsung semangat gitu, dia ingin mengaktifkan imun respon. Nah ini 3 gambar ya, gambaran, 3 ilustrasi. Kita mulai dari yang sebelah kiri, nanti ke kanan ya. Ini adalah sel B, lalu yang tengah ini sel T, yang paling kanan adalah sel T juga. Bedanya yang tengah dengan yang paling kanan adalah CD-nya. Ini CD8, yang di sini adalah CD4. Ini bedanya cuma di sini, tetapi nanti implikasinya banyak gitu ya. Atau yang di tengah ini disebut killer cell, yang paling kanan disebut sel T helper. Nah, jenis selnya di sini kita lihat yang bawah ini APC, antigen presenting cell, yang bawah adalah sel yang terinfeksi, lalu yang paling kanan ini adalah APC juga. Kita lihat di sini ada macam-macam interaksi ya, misal di sel B ini. Di sini dia ada sel B ini memiliki reseptor di permukaannya. Dia bisa mengenali antigen yang dipresentasikan oleh APC. APC merepresentasikan dengan ini contohnya MHC kelas 1. Nah, di sini kalau yang tengah kita lihat di sini CD8 ini dia berperan ketika ada sel yang terinfeksi ini ya. Ini ada MHC tip kelas 1 yang dimiliki oleh sel yang terinfeksi di sini. Lalu di sini sama, intinya ada reseptor, cuma bedanya nanti adalah yang membersamai. Di sini ada antigennya di sini. Nah, ini juga secara prinsip sama, yang membedakan hanya yang membersamai di sini. Tapi di sini yang merepresentasikan adalah APC, kalau yang di sini yang merepresentasikan adalah sel yang terinfeksi. Jadi di sini MHC kelas 2, yang di sini tadi MHC kelas 1. Sama-sama sel T-nya itu ingin mengenali si antigen. Nah ini sedikit, tapi juga nggak sedikit, ini 2 gambar, tapi tulisannya banyak. Jadi ketika sel T ini, jadi sel T dan sel B ini saling berinteraksi ya. Ketika sel T ini, dia menemui makrofag atau sel B yang dia bertemu dengan antigen sebelumnya, maka sel T ini akan teraktivasi dia. Jadi di sini contoh makrofag, dia merepresentasikan antigen di sini yang warna merah ini. Nah, si sel T tadi dia jadi teraktivasi ya, jadi dia semakin mobile gitu, jadi dia aktif gitu, bergerak gitu. Nah, di sini si sel T itu mengenali si antigen yang dipresentasikan oleh makrofag di sini, jadi yang merah ini ya. Nah, di sini dibantu oleh si namanya limfokin. Di sini limfokin juga membantu pematangan dari sel T. Nah, ketika sel T ini
kan ini dia mengenali adanya antigen ya. Nah, dari reseptor ini dia memberitahu si sel T kalau ini ada terjadi infeksi gitu. Sehingga dia diperingatkan dan diaktifasikan. Di sini si sel T sendiri dia mensekresikan limfokin. Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, beberapa limfokin itu dia menginisiasi terjadinya perbanyakan sel T dan sel T yang matang gitu ya. Jadi kan awalnya tadi bulat seperti ini ya. Kalau ini anggur itu berarti ini kematangan anggurnya sampai enggak bulatnya. Nah, di sini sel T-nya diperbanyak. Sel T-nya diperbanyak. Nah, beberapa sel T ini akan menjadi sel-sel killer atau sel-sel pembunuh. Di sini dia bisa membantu mengeliminasi sel-sel yang sudah terinfeksi virus. Lalu kemungkinan yang kedua, di sini limfokin yang lain, jadi ini ada limfokin yang tugasnya tadi memperbanyak, ada limfokin yang tugasnya memanggil sistem imun yang lain. Jadi sistem imun kan kompleks ya, tidak hanya satu gitu, udah banyak. Nah, ini mengaktifasi sistem imun yang banyak tadi. Itu sel T. Nah, ketika kita bicara dengan sel B yang sebelah kanan, antibodi itu dia dipacu oleh sel B yang dia menemukan antigen yang cocok di sini. Nah, di sini sel B itu dia mendigest atau dia mencerna gitu ya, mencerna antigen yang dia kenali. Di sini antigennya itu dipresentasikan di atas di permukaannya si sel B. Nah, di sini kombinasi antara fragmen dari antigen yang tadi dipresentasikan di sini tadi dan molekul-molekul marker atau penanda kalau itu adalah antigen. Nah, di sini menarik atau membuat sel T itu mendekat dan dia berikatan di sini. Nah, limfokin ini sama dengan yang di sini tadi ya, tapi ini alur yang sebelah kiri ini. Limfokin di sini yang disekresikan oleh sel T. Jadi kita kalau kembali ke sini, ini jalur yang di sini ya. Nah, di sini menyebabkan sel B ini dapat menggandakan diri. Dia membelah diri dan menjadi lebih matang. Jadi dia siap untuk memproduksi antibodi di sini. Dia membentuk plasma sel yang siap membentuk antibodi. Nah, ketika antibodi ini nanti disekresikan dan keluar melalui disirkulasikan melalui sistem peredaran darah. Nah, di sini antibodi itu nanti bisa mengikat atau nyekeli itu apa ya? Memegangi si antigen ya, antigen yang dia berada di permukaan dari si patogen sehingga si patogen tidak bisa menginfeksi lagi. Nah, itu ringkasan yang nggak ringkas ya, agak panjang tetapi penting untuk kita diskusikan sebentar di awal ini. Nah, yang pertama tadi kan ada dua ya, kita kembali ke halaman judul tadi, kan respon imunnya yang akan kita diskusikan ada dua, mengenai infeksi bakteri dan virus. Nah, yang pertama mengenai infeksi bakteri. Ada tiga hal, via bukan via valen, tapi via complement mediated lysis. Lalu fagositosis dan cell mediated immunity. Jadi yang pertama ini kalau di Indonesia kan nanti dibantu oleh komplement, yang kedua adalah fagositosis, nanti ada sel fagosit berarti ya. Lalu yang ketiga adalah ini dibantu oleh sel. Nanti sel apa yang membantu kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, yang pertama ini mungkin yang membuat teman-teman semakin merengut adalah yang pertama ini yang via komplement ini ada tiga juga. Jadi ini yang pertama dulu ya, menggunakan komplement. Jadi yang komplement ini ada tiga mekanisme. Nah, ketika bakteri itu dia bertemu dengan protein-protein imun, jadi ketika bakteri itu menginfeksi, ada banyak kemungkinan. Salah satunya adalah mereka dikenali, mereka ini bakteri ya, bukan mereka-mereka yang mengabaikan kita lah. Jadi mereka di sini adalah bakteri, itu akan dikenali oleh protein-protein imun yang disebut komplement protein. Jadi komplement protein di sini ya, komplemennya berupa protein. Nah, komplement di sini bisa membantu membunuh bakteri tadi, bakteri patogen tadi melalui tiga jalur. Jalur klasik,
klasik, ya. Lalu jalur alternatif dan jalur lektin. Kita ke jalur klasik dulu. Nah, ini nanti yang akan banyak membedakan antara klasik dengan yang berikutnya adalah adanya antibodi. Jadi untuk yang jalur klasik ini kuncinya ada di antibodi dulu ya. Jadi antibodi dia mengikat bakteri. Ini yang pertama yang terjadi. Nah, di sini antibodinya itu menjadi target dari salah satu komplemen yang disebut C1. Jadi ini komplemen pelengkap gitu ya kalau di Indonesia kan. Jadi ini komplemen ini dia berupa kompleks protein. Jadi tidak hanya satu jenis gitu ya, ada banyak. Nah, C1 ini tadi menginisiasi serangkaian reaksi gitu ya, sehingga terbentuk suatu kompleks yang namanya membran attack complex atau MAC. Ini bukan nama deterjen ya, walaupun ada nama attack-nya di sini. Jadi MAC ini. Atau jadi kemungkinan pertama membentuk kompleks MAC, lalu kemungkinan kedua adalah terjadi opsonisasi atau adanya opsonin. Nanti apa itu opsonin? Nanti kita bicarakan di slide-slide berikutnya. Ini dua-duanya ini dia bertujuan, baik MAC maupun opsonin, ini bertujuan untuk menghancurkan si bakteri. Nah, MAC ini, kompleks tadi itu bisa masuk ke dalam membran sel bakteri gram negatif, tetapi tidak untuk gram positif. Lah, lalu yang gram positif bagaimana, Pak? Nah, sabar saudara-saudara, nanti di belakang akan kita diskusikan lagi. Nah, di sini si MAC ini dia bisa memproduksi suatu pori-pori di membrannya si bakteri, sehingga bisa memasukkan suatu enzim penghancur semacam lysozyme ini ya, yang dia akan menginisiasi terjadinya lisis. Tadi ada opsonin juga ya, nanti opsonin kita bicarakan di slide berikutnya. Nah, kalau yang alternatif komplement, nah namanya aja alternatif ya, alternatif itu berarti dia kalau misal jalur alternatif sepeda, berarti dia bisa melusuk lewat jalan tikus. Nah, ini sama, alternatif dia tidak menggunakan antibodi, bedanya dengan yang klasik tadi ya. Nah, ini kalau yang di klasik tadi C1, di sini yang berperan adalah komplement dengan kodenya C3. Ini dia bisa langsung berikatan dengan bakteri, lalu menginisiasi terjadinya serangkaian reaksi untuk membentuk MAC. MAC apa? Nanti bisa dibalik ke slide yang tadi ya. Nah, yang ketiga adalah lectin pathway. Nah, di sini beberapa jenis bakteri seperti Salmonella itu memiliki residu manosa di permukaan selnya. Nah, residu manosa ini bukan residu bunosa ya, ini residu manosa. Ini dia bisa diikat oleh MBL. MBL itu mangan binding lectin ya. Nah, ini yang dimiliki oleh sistem kekebalan tubuh kita. Nah, di sini MBL eh, itu dia bisa membentuk kompleks yang disebut MBL activated serine protease. Oh, banyak sekali ini ya untuk singkatan-singkatannya. MASP. Wah, MASP. Mas siapa ini? Lalu enzim ini namanya ini enzim ya karena protease. Enzim ini dia mengaktifasi C3 konvertase dengan cara dia membuka atau memecah ikatan di komplement C2 dan C4. Nah, di sini C3 konvertase ini dia akan menginisiasi terbentuknya kompleks MAC, yang dimana selanjutnya terjadi mekanisme tadi ya, adanya pembukaan pori-pori, lalu dimasuki lysozyme. Nah, itu yang pertama tadi ya, via komplement. Nah, ini yang kedua adalah via fagositosis. Nah, di sini nanti akan ada opsoninnya. Nah, di sini protein-protein imun seperti acute phase protein dan antibodi itu bisa mengikat bagian permukaan dari bakteri dengan proses yang disebut sebagai opsonisasi. Nah, opsonisasi ini sebenarnya memegangi si bakteri tadi ya. Nah, bakteri yang teropsonisasi itu dia dibungkus oleh molekul-molekul tadi, protein-protein tadi. Jadi dia dibungkus, diikat permukaannya. Nah, di sini
Apa tujuan pengikatan dari protein-protein imun tadi? Itu adalah untuk mempermudah sel-sel fagositik itu untuk mengenali bahwa itu adalah patogen yang siap untuk dimakan. Nah, ketika fagosit itu teraktivasi, jadi protein-protein ini dia bisa mengaktifasi si fagosit ya. Itu dia akan engulf, jadi dia menelan gitu ya. Jadi dia akan menelan si bakteri dan menghancurkan bakteri-bakteri yang telah teropsonisasi. Nah, proses ini disebut fagositosis. Nah, di sini walaupun ada komplemennya, tetapi akan lebih utama adalah proses di fagositosisnya ya, karena ini tidak diinisiasi oleh adanya komplemen. Nah, di sini komplemen C3B ini adalah salah satu komponen yang dia sangat penting dalam terjadinya opsonisasi. Nah, di sini opsonisasi ini juga bisa menghancurkan gram positif. Kalau yang tadi kan gram negatif ya, yang MAC tadi. Nah, kalau yang gram positif itu bisa salah satunya adalah dengan ini, dengan fagositosis. Nah, ketika sudah ditelan oleh si fagosit, itu ada mekanisme-mekanisme yang terjadi dalam penghancurannya ya. Jadi penghancurannya itu dibantu oleh enzim. Nah, di sini fagosit itu dia dapat merepresentasikan potongan-potongan dari antigen dibantu oleh MHC kelas 2 atau Major Histocompatibility Complex kelas 2. Nah, T-helper itu kan seperti polisi ya, yang dia melakukan monitoring ke seluruh bagian tubuh gitu ya. Nah, ketika dia melakukan monitoring, itu si sel T ini, sel T helper, itu dia bisa mengenali fragmen dari bakteri yang dipresentasikan oleh si MHC kelas 2. Nah, ketika sudah mengenali, si sel T helper ini bisa menghasilkan si tokin. Nah, T helper itu ada dua ya, T helper 1 dan T helper 2 yang berperan di sini. Nah, di sini dia memiliki perbedaan pada sitokin yang disekresikan. Untuk T helper 1 dia akan memproduksi interferon G, IFNG, yang dimana di sini dia memacu teraktivasinya sistem kekebalan tubuh seluler. Nah, kalau seluler di sini ya fagosit tadi itu adalah sel fagosit ya. Jadi bentuknya sel. Sedangkan T helper 2 ini dia kebanyakan akan memproduksi interleukin 4 IL4 yang akan mempromot, yang dia akan memacu teraktivasinya sistem kekebalan humoral. Nanti akan mengarah kepada sel B dan antibodi. Nah, sel B ini akan membentuk antibodi. Nah, antibodinya ini dia akan tadi melakukan opsonisasi tadi ya. Jadi dia akan menempel di seluruh permukaan bakteri, sehingga si bakteri itu ya kalau dipegangi kan kalian kalau dipegangi juga nggak bisa lari ya. Gimana mau makan, gimana mau pacaran, mau dipegangi kan nggak bisa kemana-mana. Nah, bakteri juga seperti itu. Dia tidak bisa tumbuh, dia tidak bisa menginfeksi lagi. Nah, ini gambaran mudahnya ya. Jadi yang kuning ini adalah antibodi, yang silver ini adalah bukan iklan pasta gigi ada silvernya. Jadi yang silver ini adalah bakteri. Dia akan dikenali oleh reseptor yang ada di ini fagosit gitu ya. Nah, dia akan nempel lalu di engulf atau ditelan. Nah, di sini nanti akan dicerna seperti itu. Yang ketiga untuk bakteri. Tadi yang pertama tadi adalah via komplemen, yang kedua adalah via apa tadi? Fagositosis, yang ketiga adalah via sel. Nanti ada sel yang dia akan ini bukan penjual pulsa ya, via sel. Jadi di sini dia nanti yang akan membantu dalam menghancurkan bakteri adalah berupa sel. Nah, ini yang menarik mungkin ya, yang belum banyak dipelajari mungkin. Makrofag itu juga bisa menjadi target dari infeksi. Kan biasanya makrofag itu yang membantu menghancurkan. Wah, ternyata ada bakteri-bakteri yang dia bisa menginfeksi makrofagnya. Malah targetnya adalah makrofag. Kan aja gile ini ya.
Dia tahu makrofag itu tugasnya makan mereka, malah mereka nyerang dan berhasil pula. Di sini malah seperti salmonella ini, salmonella itu dia bisa hidup di dalam sel dari makrofag. Keren kan? Nah, makrofag ini, nah karena dia canggih, dia bisa merepresentasikan peptida-peptida dari bakteri, jadi dia fragmen dari bakterinya. Nah, ini dia dibantu oleh MHC kelas 2. Dia sebagai APC seperti itu. Nah, sama T helper tadi, dia adalah tukang monitoring ya, keliling gitu, ronda gitu. Nah, dia melakukan survei terhadap MHC kelas 2 yang memiliki, jadi T helpernya ini memiliki reseptor ya, namanya TCR ini. TCR ini dia mengobservasi mana-mana MHC kelas 2 yang memegang antigen, seperti itu. Nah, ketika si makrofag itu mempresentasikan antigen tadi, nah T helper 1 itu bisa mengeluarkan interferon G, yang tadi ya, yang dia menstimulasi teraktivasinya sistem kekebalan tubuh seluler. Nah, ini sel tadi ya, sel di sini. Nah, ini bisa menstimulasi terjadinya mekanisme penghancuran di sini, seperti pemproduksian lysozyme di dalam makrofag yang terinfeksi dan mencernanya dan menghancurkan dari bakteri yang menginvasi atau bakteri yang menyerang. Nah, interferon tadi tidak hanya menstimulasi ini tadi ya, mekanisme penghancuran tadi, tetapi juga meningkatkan presentasi antigen oleh makrofag. Sehingga apa? Ketika banyak antigen yang dipresentasikan, itu mengakibatkan sistem kekebalan tubuh yang lain juga lebih mudah untuk mengenali. Ini kan banyak ya, jadi ketika misal salah seorang dari kalian, misal siapa tadi ya, X gitu ya, itu di supermarket itu pada nggak kenal, tetapi ketika kamu kalian apa namanya, membawa plat nama gitu, plat nama, lalu plat alamat, lalu plat hobi, plat yang lain, itu kan jadi orang-orang jadi lebih mudah mengetahui, oh ini adalah namanya ini, rumahnya ini sama. Jadi ketika dipresentasikan, oh ini loh antigennya, ini antigennya, banyak sistem kekebalan tubuh yang bisa mengenali. Seperti itu. Nah, ini adalah T helper reseptor tadi ya di sini. Ini yang memiliki adalah sel T. Nah, ini tadi sel mediated, jadi dia dibantu oleh sel, salah satunya ini ya, T helper ini. Ini adalah makrofag yang dia terinfeksi, ini bakteri, ada peptida yang dipresentasikan di sini, lalu si T helper dia mengeluarkan interferon, yang dimana dia bisa mengaktifkan mekanisme penghancuran di sini. Oke, ya bakteri ada 3 tadi ya, 3 tetapi ya kedrembeh untuk penjelasannya. Jadi ada via apa tadi? Wah, jadi kayak Dora ya, saya pura-pura dengar kalian. Ya benar, yang pertama via komplement, yang kedua via apa? Ya benar, via apa tadi? Fagositosis, yang ketiga adalah via bantuan dari sel. Itu adalah bakteri. Yang selanjutnya adalah untuk infeksi virus. Ini mungkin lebih mudah dipahami dibandingkan yang tadi ya. Via cytotoxic cell, via interferon, dan via antibody. Kita ke yang pertama dulu, cytotoxic cell. Nah, virus itu kan dia masuk ke dalam sel ya, agar dia bisa bereplikasi dan survive. Survive tanda petik karena dia ya bisa dikatakan bukan makhluk hidup ya. Karena yang disebut survive itu biasanya untuk makhluk hidup, untuk mempertahankan diri dia perlu ini itu. Nah, ini dia partikel. Nah, sel itu memiliki kemampuan, memiliki sebuah sistem untuk bisa mempresentasikan apa yang ada di dalam sel mereka. Ada yang apa yang di dalam ya sel ya, bukan tubuh ya. Apa yang ada di dalam sel itu gitu ya. Jadi si sel itu punya kemampuan seperti itu. Nah, ini dibantu oleh MHC kelas 1 untuk mempresentasikan apa yang ada di dalam sel mereka. Nah, di sini MHC kelas 1 ini bisa mempresentasikan potongan-potongan partikel dari apa yang ada di dalam sel mereka, termasuk potongan dari si virus.
Sama, ini T-cell tadi dia ini juga bukan nama penjual pulsa, T-cell gitu. Dia keliling gitu ya, ronda gitu ya, dia melakukan observasi untuk mengenali mana yang MHC membawa antigen. Nah, cytotoxic T-cell itu memiliki protein spesial ya, protein khusus di permukaannya. Jadi ini ada sel T cytotoxic namanya. Nah, di sini dia bisa mengenali sel-sel yang terinfeksi virus. Nah, di sini proteinnya disebut T-cell receptor. Jadi, cytotoxic T-cell itu memiliki protein khusus yang bisa mengenali adanya infeksi si virus. Nah, ketika TCR tadi mendeteksi adanya peptida dari virus, dia akan memberitahu si sel T kalau ini sedang diinfeksi si virus. Nah, si sel T dia akan mengeluarkan faktor-faktor sitotoksik seperti namanya ya, dia toksik, dia beracun gitu. Dia bisa bersifat menghancurkan. Nah, ini bisa membunuh si selnya. Nah, di sini yang karena kita berbicara mengenai virus sudah menginfeksi sel, ini perlu dibunuh selnya. Nah, di sini selnya dibunuh dan meminimalisir terjadinya serangan virus yang dia lebih parah lagi. Nah, ini yang menarik selanjutnya. Beberapa virus itu bisa menghentikan aktivitas dari MHC dalam mempresentasikan antigen. Oh kan, malah parah lagi nih. Nah, di sini ada namanya natural killer cell ya, NK cell, kan NK sari gitu. NK cell. Di sini dia adalah suatu sel yang khusus. Dia adalah sel-sel pembunuh khusus ya, yang dia bisa mengenali kelainan atau keanehan pada suatu sel yang dia kok memiliki kemampuan dalam mempresentasikan MHC-nya ini kok kurang gitu ya. Ini harusnya MHC-nya 10 kok dia cuma punya 1. Lah NK sel ini bisa tahu, oh ini sedang diinfeksi oleh virus, seperti itu. Nah, ketika NK selnya ini menemukan sel-sel yang seperti tadi itu, yang kok jumlah MHC-nya nggak normal, nah itu NK sel bisa mengeluarkan substansi-substansi yang beracun gitu ya. Nah, ini sama dengan jalurnya si cytotoxic T-cell tadi, yang dimana di sini bisa membunuh si sel-sel yang terinfeksi oleh si virus. Ini yang dibunuh selnya ya. Karena kan tadi si virus itu butuh sel untuk bisa bereplikasi dan menyelamatkan diri, mempertahankan diri. Nah, faktor-faktor sitotoksik ini dia tersimpan di dalam sel ya, dan kompartemen penyimpannya disebut granula ya. Nah, di sini dia tidak akan teraktivasi hingga si sel tadi dia berinteraksi dengan sel-sel yang terinfeksi virus. Jadi dia akan tetap di dalam granula. Nanti akan ada komponen namanya perforin, di mana di sini adalah sebagai mediator untuk menyalurkan faktor-faktor sitotoksik ke dalam sel. Ada enzim namanya granzyme. Ini dia bisa membuat atau sifatnya menghancurkan gitu ya. Nah, granzyme ini bisa masuk ke dalam sel, itu dibantu oleh perforin tadi. Perforin ini dia membantu pembentukan lubang ya atau pori-pori pada sel yang terinfeksi oleh si virus. Nah, ketika si granzyme ini masuk ke dalam sel yang diinfeksi virus, nah di sini akan terjadi pemrograman kematian sel atau disebut apoptosis. Ya, sesuai namanya ya kematian sel, maka selnya nanti akan pecah ya, dia akan mati, dia akan rusak gitu. Nah, faktor sitotoksik yang lain ada namanya granulisin. Nah, di sini dia bukan di dalam ya targetnya, tetapi dia targetnya adalah menghancurkan membran luar sehingga terjadi lisis. Nah, di sini sel-sel sitotoksik juga bisa memproduksi sitokin setelah dia berinteraksi dengan sel-sel yang terinfeksi. Nah, sitokin ini yang diproduksi tadi ada IFN G, interferon G, dan tumor necrosis factor A. Dan di sini dia juga bisa memberikan si sitokin tadi, dia memberikan sinyal kepada sel T. Ini di sini untuk meminta bantuan seperti itu ya.
untuk memberitahu yang lain bahwa di sini sedang terjadi infeksi, sehingga lebih cepat untuk dihancurkan. Lalu via interferon. Nah, di sini sel yang dia terinfeksi virus, selnya yang terinfeksi, itu dia bisa memproduksi interferon. Nah, di sini si interferon ini sangat berperan dalam perlawanan si sel terhadap infeksi si virus. Di sini interferonnya sendiri, itu dia bisa mencegah terjadinya replikasi si virus dengan cara menghambat gitu ya, atau mengganggu terjadinya proses replikasi secara langsung ya di dalam sel yang terinfeksi tersebut. Nah, selain itu, si interferon itu bisa berperan sebagai molekul-molekul pemberi sinyal di sini. Nah, di sini sinyal-sinyal tadi akan ditangkap oleh sel-sel yang ada di sekelilingnya. Nah, sel-sel di sekelilingnya itu meningkatkan ekspresi dari MHC kelas 1 di permukaannya. Nah, sehingga si sel T ini lebih mudah ketika melakukan observasi, "Wah, ini kok tiba-tiba banyak ini MHC yang dia dipresentasikan." Nah, dia bisa mengidentifikasi secara cepat mana sel yang dia mengirim sinyal tadi dan mengeliminasi sel yang terinfeksi virus tersebut. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah via antibodi. Nah, ini lebih umum, tadi juga sudah kita diskusikan ya. Nah, yang pertama antibodi ini dia akan mengikat si virus ya, menetralisir sehingga dia tidak bisa bereplikasi di dalam tubuh si host sel. Nah, selanjutnya antibodi ini dia akan bekerja bersama-sama sehingga si virus ini, jadi satu virus diikat, virus yang lain diikat dan dia akan dirapatkan sehingga terjadi aglutinasi. Nah, ketika virusnya ngumpul, itu kan dia akan jauh lebih mudah gitu ya. Misal satu virus dibandingkan 1000 virus dikumpulkan, itu akan mudah menemukan yang 1000 virus yang dia menggumpal jadi satu gitu. Sehingga dia akan lebih mudah dikenali oleh sistem imun nantinya. Yang ketiga, itu adalah adanya pemberian sinyal kepada sel-sel fagositik oleh antibodi. Jadi antibodi menyampaikan sinyal sehingga sel-sel fagosit tadi dia bisa memacu teraktivasinya sel-sel fagosit. Nah, tadi ini lalu terjadi fagositosis seperti yang tadi kita sempat diskusikan. Nah, di sini finally, jadi akhirnya si antibodi ini dia melakukan proses yang tadi, si opsonisasi tadi ya. Jadi di sini mengaktifasi sistem komplement yang dia mengopsonisasi si virus tadi dan mengaktifkan mengaktifkan sistem fagositosis kepada si virus. Nah, di sini komplement ini yang tadi diaktifkan gitu ya oleh si antibodi, ini juga bisa menghancurkan envelope karena beberapa jenis virus itu memiliki envelope ya yang berupa phospholipid bilayer yang dia ya tadi bisa ada di beberapa jenis virus. Jadi ini adalah via antibodi. Jadi ini tiga mekanisme dalam penghancuran si virusnya. Ini tadi yang ketiga via antibodi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya lewat WA saja ya, nggak usah lewat surat. Nah, saya ya menghemat kita berperan dalam penghematan kertas lah ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Mari kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.